kelompok 4 ingin menjelaskan tentang metode harga pokok proses 2. Saya Bangkit Putri Lestari dengan NIM 64241435. Saya Siti Kholifa dengan NIM 64241578. Saya Dinda Putri Zahra dengan NIM 64241220. Saya Melania Siari dengan NIM 64241505. Saya Naswa Hadiyallah dengan NIM 64241069. Saya Muhammad Ilham 64240915. Saya Muhammad Faisan Pasa dengan NIM 64241215. Metode harga pokok produksi 2. Pengantara metode harga pokok produksi dan produk hilang. Dalam akuntansi biaya, metode harga pokok produksi digunakan untuk menghitung produksi per departemen. Tidak semua produk yang masuk sesuai dengan produk yang keluar, karena ada produk yang rusak, hilang, dan juga tidak layak. Yang disebut produk hilang atau loss unit, produk yang hilang mempengaruhi harga pokok produksi atau HPP karena mengubah jumlah unit yang menanggung biaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana produk hilang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perhitungan biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk hilang akhir proses. Produk hilang akhir proses adalah produk yang rusak atau hilang di tahap akhir produksinya, yaitu setelah menyerap sebagian atau bahkan seluruh biaya produksi. Artinya produk ini sudah menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi meskipun rusak, biayanya tetap dihitung dan dibebankan ke produk yang selesai. Berbeda dengan produk rusak di awal, produk hilang di akhir justru ikut menambah harga pokok per unit karena biayanya tetap dianggap sebagai bagian dari total biaya produksi. Jadi produk rusak di akhir bukan dianggap kerugian terpisah, melainkan bagian dari biaya produksi yang ikut menaik harga pokok produk jadi. Produk hilang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu produk hilang awal proses atau bisa dibilang beginning loss, dan produk hilang akhir proses yaitu ending loss. Produk hilang awal proses itu produk hilang tidak dimasukkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Jadi produk hilang proses awal meningkatkan HPP unit produk, dan produk hilang akhir proses itu terjadi setelah produk menyerap biaya produksi. Perbedaan waktu terjadinya inilah yang menyebabkan perbedaan perlakuan akuntansi dan dampak terhadap HPP. Kemudian yang kedua, untuk menghitung harga pokok per unit, yaitu total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian untuk mencari nilai BDP akhir, rumusnya adalah unit BDP akhir dikali persentase penyelesaian dan kemudian dikali harga pokok per unit masing-masing elemen seperti BBB, BTKL, dan BOP. Selanjutnya, perhitungan hilang awal proses. Diketahui unit produk selesai 800 unit, unit BDP akhir 100 unit dalam proses 50%. Total biaya produksi 9 juta. Yang pertama, hitung unit ekuivalen, unit produk selesai ditambah unit BDP akhir dikali persentase penyelesaian, sama dengan 800 ditambah 100 dikali 50%, sama dengan 800 ditambah 50, hasilnya menjadi 850 unit ekuivalen. Yang kedua, hitung HP per unit, yaitu total biaya dibagi unit ekuivalen, sama dengan 9 juta dibagi 850, hasilnya menjadi 10.588 per unit. Selanjutnya, hitung nilai BDP akhir, yaitu unit BDP akhir dikali persentase penyelesaian dikali HP per unit, sama dengan 100 dikali 50% dikali 10.588, hasilnya menjadi 529.400. Kesimpulannya, produk hilang di awal proses tidak menyerap biaya, sehingga biaya hanya ditanggung oleh pihak produk selesai dan BDP akhir. Akibatnya, harga pokok per unit meningkat karena unit ekuivalen menjadi lebih sedikit dari total unit yang masuk. Produk hilang akhir. Produk hilang akhir proses itu artinya barang rusak di tahap akhir produksi. Nah, setelah menyerap sebagian atau seluruh biaya produksi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Karena barangnya sudah memakai biaya produksi rusak itu tetap masuk ke total biaya produksi.
Rumus-rumusnya ada 4. Rumus 1, unit ekivalen. Unit ekivalen sama dengan unit selesai ditambah unit BDP akhir kali penyelesaian tambah unit produk hilang akhir. Untuk rumus kedua adalah harga pokok produksi HPP per unit. HPP per unit rumusnya adalah total biaya dibagi unit ekivalen. Rumus ketiga adalah nilai produksi produk selesai. Nilai produk selesai sama dengan unit selesai dikali HPP per unit. Untuk rumus keempat adalah nilai BDP akhir. Nilai BDP akhir ialah unit BDP akhir dikali penyelesaian dikali HPP per unit. Selanjutnya ada perhitungan produk hilang akhir proses. Contohnya, yang pertama ada unit masuk 2000, unit rusak di akhir 100, unit selesai 1800, BDP akhir 100 unit, presentase penyelesaiannya 50%, dan total biayanya 20 juta. Selanjutnya langkah perhitungannya. Yang pertama, cara menghitung unit ekivalen sama dengan unit produk selesai ditambah dalam kurung unit BDP akhir dikali persentase penyelesaian tutup kurung ditambah unit rusak di akhir sama dengan 1800 ditambah buka kurung 100 dikali 50% dari persentase penyelesaian tutup kurung ditambah 100 sama dengan 1800 ditambah 50 ditambah 100 sama dengan 1950. Langkah kedua, cara menghitung HPP per unit sama dengan total biaya dibagi unit ekivalen sama dengan 20 juta dibagi 1950 sama dengan 10.256. Cara ketiga yaitu cara menghitung biaya produk selesai sama dengan unit produk selesai dikali HPP per unit sama dengan 1.800 dikali 10.256 sama dengan 18.460.800. Cara keempat yaitu cara menghitung nilai BDP akhir sama dengan unit BDP akhir dikali persentase penyelesaian dikali HPP per unit sama dengan 100 dikali 50% dari persentase penyelesaian dikali 10.256 sama dengan 50 dikali 10.256 sama dengan 512.800. Jadi, HPP meningkat karena produk rusak di akhir tetap menyerap biaya. Perilaku akuntansi produk rusak. Dalam proses produksi, ada sebagian produk yang mengalami kerusakan atau cacat. Kerusakan ini biasanya disebabkan oleh faktor normal dan faktor abnormal. Nah, faktor normal merupakan kerusakan yang masih dalam batas wajar dan tidak bisa dihindari. Nah, faktor perilaku akuntansinya itu biaya dari produk rusak normal dibebankan ke produk jadi yang baik. Biaya ini akan menambah harga HPP per unit. Nah, yang kedua ada faktor abnormal. Produk ini timbul karena kesalahan manusia, kerusakan mesin, dan kelalaian yang harusnya dapat dicegah. Perilaku akuntansi, biaya yang timbul akibat kerusakan ini tidak dibebankan ke produk jadi, melainkan dicatat sebagai kerugian periode berjalan. Kesimpulan akhir yang pertama ada produk hilang awal, belum menyerap biaya, tidak masuk unit ekivalen. Yang kedua ada produk hilang akhir, sudah menyerap biaya, tetap dibebankan ke total biaya. Yang ketiga, keduanya meningkatkan HPP per unit atau unit, tetapi dengan mekanisme berbeda. Produk rusak normal meningkatkan HPP karena biaya dibagi ke produk baik. Dan yang kedua, produk abnormal itu meningkatkan beban kerugian perusahaan. Dan keempat, ada tujuan akhir. Mengetahui biaya sesungguhnya, menilai efisien, dan mengendalikan biaya produksi. Tambahan pemahaman. Dalam sistem biaya proses, penting membedakan mana kerusakan normal dan abnormal agar laporan keuangan mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Laporan biaya produksi akan membantu bagian manajemen menilai seberapa efektif penggunaan bahan, tenaga kerja, dan overhead. Jika tingkat kerusakan produk tinggi,
perusahaan perlu melakukan analisis penyebab agar biaya produksi tidak terus meningkat. Demikian penjelasan kami tentang metode harga pokok proses 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.